Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Nur Khalifah dari kelas 10 IPS 2, nomor absen 9. Di sini saya akan melakukan penjelasan materi. Materi yang saya akan jelaskan yaitu tentang corak kehidupan manusia zaman praaksara. Praaksara, kata pra berarti sebelum. Dan kata aksara itu berarti tulisan. Jadi praaksara itu berarti zaman atau masa manusia sebelum mengenal tulisan. Jadi di zaman praaksara itu manusia pada saat itu belum mengenal tulisan. Nah, di zaman praaksara itu memiliki dua kebudayaan. Nah, yaitu zaman batu dan zaman logam. Di zaman batu itu terdapat 4 masa atau terbagi 4. Nah, yaitu yang pertama Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum, yang ketiga Neolitikum, yang keempat terakhir Megalitikum. Nah, kita jelasin satu persatu. Di Paleolitikum. Paleolitikum itu adalah zaman batu tua. Kenapa disebut dengan zaman batu tua? Karena di zaman itu, pada saat zaman itu dimulainya saat pertama kali awal kehidupan manusia itu ada. Jadi di zaman ini kehidupan manusia itu dimulai. Awal mulanya dimulai. Di zaman Paleolitikum ini terjadi sekitar 12.000 sebelum Masehi. Di zaman ini kegiatan mereka itu melakukan berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi di sini tuh masih berburu dan mengumpulkan makanan, belum bisa mengelola makanan tersebut. Nah, jadi mereka tuh masih food gathering, belum adanya food produksi. Dan di sini juga mereka masih menggunakan sistem nomadic atau disebut juga dengan masih berpindah-pindah tempat seperti itu. Kehidupan mereka itu masih berpindah-pindah tempat. Nah, terus di sini pun ada alat atau hasil kebudayaan yang ada pada saat zaman Paleolitikum, yaitu seperti kapak rimbas, kapak serpih, dan alat yang terbentuk dari tulang lainnya. Nah, alat yang ditemukan di zaman Paleolitikum ini itu belum benar-benar halus, masih kasar, masih bergerigil. Nah, itulah masih belum halus karena namanya masih awal kehidupan itu dimulai ya, jadi begitulah. Nah, jadi kita lanjut ke zaman yang selanjutnya, yaitu zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum atau juga disebut dengan zaman batu tengah ini terjadi sekitar 10.000 hingga 2.500 tahun yang lalu. Di zaman ini mereka udah mulai berkembang. Yang awalnya dulu di zaman Paleolitikum itu mereka belum bisa mengelola makanan, jadi di zaman Mesolitikum ini mereka sudah bisa mengelola makanan. Jadi dari yang food gathering ke food produksi. Jadi kegiatan mereka itu berburu, mengumpulkan makanan, dan mengelola makanan. Jadi mereka ini cenderung tinggal di pinggiran pantai, di pinggir-pinggir pantai, terus di gua-gua. Mereka tinggal di situ. Dan di sini pun masih berpindah-pindah tempat. Nah, sama dengan kayak di Paleolitikum tadi.
belum bisa menetap gitu kehidupannya. Nah, terus di zaman Mesolitikum ini ada hasil kebudayaannya, yaitu seperti ada serpi bilah, ada alat tulang, ada kapak genggam, dan lain-lain. Alat hasil atau hasil kebudayaan yang ada di zaman Mesolitikum ini udah mulai agak halus, karena di zaman ini sudah mulai ada ditemukan alat penghalus atau pengasah. Jadi alatnya itu agak mulai halus, tapi masih agak kasar, masih agak bergeri-geri. Nah, di zaman Mesolitikum ini udah mulai ada awal kepercayaan itu udah ada. Nah, jadi kepercayaan itu sudah pada saat di zaman Mesolitikum pertama kali ya. Nah, di zaman Mesolitikum ini mereka itu menganut kepercayaan roh-roh gaib gitu. Itulah tentang Mesolitikum. Oke, kita lanjut ke apa tadi? Neolitikum. Waktunya nggak cukup. Kita lanjut ke Neolitikum. Di Neolitikum ini sering juga disebut dengan zaman batu muda. Zaman batu muda. Nah, zaman ini terjadi sekitar 1500 tahun sebelum 1500 sebelum Masehi. Nah, jadi kehidupan di sini mulai berkembang. Jadi kehidupan mereka di sini sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah gitu. Tapi agak mulai menetap gitu. Jadi jika persediaan makanan mereka itu di tempat yang sebelumnya itu habis, nanti mereka akan pindah ke tempat lain untuk mencari makanan lain, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, dan di sini pun ada hasil kebudayaannya. Hasil kebudayaan di zaman Neolitikum ini sudah benar-benar halus, sudah benar-benar mulus, sudah rapi, nggak ada kasar-kasarnya lagi. Nah, contohnya itu seperti kapak lonjong, kapak persegi, dan di sini juga mereka sudah menemukan gerabah, dan juga mereka sudah bisa membuat anak panah ya, dan juga mereka ada alat pemukul dari kayu, dan juga mereka di sini juga sudah bisa membuat perhiasan. Dan di sini di masa Neolitikum di sini kepercayaan itu sudah mulai beragam. Udah banyak gitu. Oke, itu tadi tentang Neolitikum. Kita lanjut ke Megalitikum. Di Megalitikum ini juga sering disebut dengan zaman batu besar ya. Zaman ini terjadi lumayan lama sebelum masa aksara. Sebelum masa aksara itu ada, itu lumayan lama yang terjadi. Di Megalitikum ini mereka kehidupannya sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah lagi, dan sudah membuat suatu perkampungan seperti itu. Dan juga mereka sudah memulai untuk melakukan menukar barang ya, untuk memenuhi kebutuhan mereka, atau disebut dengan itu namanya sistem barter, saling menukar barang untuk memenuhi
kebutuhan satu sama lain. Nah, di Megalithicum ini hasil kebudayaannya itu sangat-sangat besar sekali ya, sangat besar. Contohnya seperti dolmen, seperti kubur batu, sarkofagus, menhir, dan masih banyak lagi. Dan di sini di zaman Megalithicum ini udah mulanya orang-orang yang menyembah berhala, kayak mempercayai kekuatan roh-roh gitu ya, itulah. Dan tadi tentang Megalithicum ya. Oke, dari kan sudah ya tentang zaman batu, yang keempatnya sudah jelasin semuanya. Jadi kita lanjut ke zaman logam. Di zaman logam ini sering dikatakan dengan zaman Purbanian. Zaman ini terjadi sekitar 300 sebelum Masehi. Jadi di zaman ini tuh mereka memakai sistem ekonomi ya. Sistem ekonominya itu sama kayak di sistem Megalithicum tadi, yaitu menggunakan sistem barter ya, saling menukar-nukar barang untuk saling memenuhi kebutuhan hidup mereka ya. Hasil kebudayaan di zaman logam ini hampir semua terbuat dari logam. Namanya juga logam, ya pasti dari logam ya. Contohnya itu seperti neraca, logam perunggu, patung perunggu, moka, kapak perunggu, ada gelang. Nah, yang di zaman sebelumnya tadi itu kan masih menggunakan kayak apa ya, limbah-limbah makanan itu apa, kerang-kerang gitu. Nah, perhiasan yang kalau di zaman logam ini udah terbuat dari logam perhiasannya, kayak gelang, cincin, perunggu gitu ya. Ada juga gerabah di sini ya, gerabah perunggu. Dan di zaman logam ini mereka menganut kepercayaan arwah nenek moyang mereka. Jadi seperti itu di zaman logam. Oke, sekian itu sedikit dari penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan yang ada di kata-kata saya, maaf banget. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.